Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Punden Wingit Part 2. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Punden Wingit. Jantung Tony serasa berhenti berdetak ketika ia menoleh dan mendapati bahwa tangan itu adalah tangan Jaka. Matanya yang awalnya terbelalak, kini mulai berputar-putar seperti bola api. Dalam bola matanya terlihat api berwarna merah yang menggeliat. Tony terkejut melihat hal mengerikan itu, namun suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Wes wayahe mulih le. Tiba-tiba mulut Jaka yang awalnya menganga lebar menggumamkan suara. Bola mata yang berputar sudah berhenti. Mata itu menatap tajam ke arah Tony. Dengan sekuat tenaga, Tony mencoba melepaskan cengkraman tangannya dari Jaka. Tiba-tiba Jaka tertawa lirih dan tawanya dan suaranya kali ini seperti suara orang yang sudah tua. Yen kowe wani nglakoni, kudu wani nanggung resikone. Yen kowe wis ngidek lemahku, kowe ora bakal iso mlayu. Jaka tertawa seperti setan. Tak terasa kepala Tony tiba-tiba terasa berat. Punggungnya nyeri luar biasa, seperti ada yang menindihnya. Dengan tatapan yang samar, ia melihat sepasang kaki berwarna merah menggantung di atas lemari kayu yang berada di pojokan kamar Jaka. Tony melihat semakin ke atas dan terus ke atas. Makhluk gundul bertelinga lancip itu duduk di atas lemari Jaka. Tetes-tetes darah keluar dari mulut dan matanya. Bau busuk menyergap hidung Tony. Ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Badannya ambruk ke lantai. Matanya setengah terbuka. Ia melihat makhluk itu turun dari lemari. Dua pasang kaki merah itu berjalan cepat ke arah Tony. Makhluk itu menjilati tangan Tony dengan ganas. Tony masih bisa merasakan bahwa lidah makhluk itu bercabang dan sangat panjang. Air mata menetes di pipinya. Ia sadar sebentar lagi ia akan menjadi tawanan makhluk mengerikan itu. Ia menutup matanya, mencoba mengikhlaskan semua yang akan terjadi padanya. Kali ini, ia merasa ada yang menampar pipinya. Semakin keras tamparan itu, sehingga ia merasa kesakitan. Samar-samar, ia juga mendengar namanya dipanggil berkali-kali. Tony, Tony, wayai tangi le, tangi ole, tangi. Suara itu serak seperti suara orang tua. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Suara itu seperti suara yang familiar di telinganya. Tangi yole, tangi, wayahe tangi. Samar suara itu di telinga Tony. Tak lama, tamparan itu mendarat lagi di pipi Tony. Kali ini sangat keras, sehingga Tony dengan cepat membuka matanya. Daun bambu kering melayang menimpa wajahnya. Matanya mengeriyip melihat sinar matahari yang mulai memudar. Angin berembus sepoi-sepoi. Ia melihat Jaka. Ya, sangat aneh. Ia melihat Jaka berjongkok di hadapannya dengan keadaan sehat dan bugar. Ia bahkan mengenakan baju yang ia pakai kemarin malam di Punden Wingit itu. Hah? Ia bahkan terkejut setengah mati ketika menyadari bahwa mereka sekarang berada di Punden Wingit itu, persis dengan suasana kemarin ketika mereka uji nyali. Jaka melihat Tony dengan wajah keheranan. Jaka, hari ini tanggal berapa? Tony bertanya linglung menatap tajam ke Jaka. Heh, dasar bocah Etian. Setelah tiba-tiba kau kejang-kejang hampir mati. Sempat-sempatnya kau tanya hari ini tanggal berapa? Sergah Jaka marah. Tony hanya menghela nafas panjangnya. Jika aku tidak menamparmu tadi, bisa saja kau mati.
Dasar manusia aneh. Omelan Jaka sama sekali tidak membuat Tony gentar kali ini. Apakah hari ini hari Kamis tanggal 13 Mei? Tanya Tony lagi, tidak sabar akan jawaban Jaka. Jaka melengus menatap Tony sebal. Iya, jawab Jaka kesal. Dasar aneh. Apa kejang-kejang tadi membuatmu lupa ingatan? Tanya Jaka mengejek. Tony tidak menghiraukan ejekan Jaka. Ia bangkit. Ia mulai menelaah kejadian demi kejadian yang sangat aneh menimpa dirinya. Ia bahkan mencubit-cubit dan menampar pipinya berkali-kali. Takut jika sekarang ini hanyalah mimpi horor baginya. Apakah tadi dia hanya bermimpi tentang uji nyali? Tentang hal mengerikan yang menimpa Jaka? Tentang makhluk merah bertelinga lancip dan punya lidah bercabang itu? Semuanya terasa terlalu nyata baginya, dan ia juga tersadar bahwa mungkin mimpi mistis itu adalah peringatan baginya agar tidak main-main dengan punden wingit ini. Mata Tony melihat di sekelilingnya. Belum terlambat, pikirnya dalam hati. Ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum suara azan berkumandang. Dengan cepat ia menarik tangan Jaka. Jaka, kita tidak seharusnya ada di sini. Ayo, kita harus pergi dari tempat terkutuk ini. Tony berteriak dengan tetap menarik tangan Jaka. Jaka tidak bergeming sedikit pun. Jaka menampik tangan Tony. Jadi, kamu nyerah begitu saja? Jadi aku yang jadi pemenang uji nyali kali ini, seru Jaka sombong. Persetan dengan uji nyali, pikir Tony. Semua ini tidak akan setimpal dengan apa yang akan menimpa mereka berdua jika selepas maghrib mereka tetap berada di punden wingit ini. Tony merasa sifat keberaniannya mulai tumbuh. Perasaan yang aneh menurut Tony, karena pada dasarnya Tony adalah anak yang penakut dan kurang percaya diri. Tony menarik lengan Jaka dengan kuat. Mau tak mau, Jaka mengikuti Tony meninggalkan punden itu. Tony dan Jaka berlari melintasi jalan setapak di dalam hutan itu tanpa sepatah kata pun. Akhirnya mereka sampai di jalan utama. Mereka berdua terengah-engah. Dengar, kata Tony lirih. Aku tidak peduli uji nyali ini. Silakan. Kau boleh sesumbar dengan kemenanganmu. Aku tidak mau berurusan dengan punden itu lagi. Percaya atau tidak, ada makhluk aneh yang menunggu punden itu. Sebelum Jaka membalas perkataan Tony, tiba-tiba ia lari menjauhi dari Tony. Seakan acuh tak acuh dengan kata-kata Tony, ia lari tanpa menoleh sedikit pun. Ada rasa lega luar biasa di hati Tony. Apapun yang terjadi sore ini, Tony ingin sejenak melupakan semuanya. Kejadian magis, aneh dan ajaib terjadi baru saja pada diri Tony. Ia bahkan terbelalak ngeri ketika sesampainya di rumah, ia melihat emaknya memakai baju yang sama persis seperti yang ada di mimpinya. Dan makan malamnya pun juga sama. Sambal pindang, tahu, tempe, dan tumis daun pepaya favoritnya. Keesokan harinya, Tony sangat heran ketika Jaka tidak masuk sekolah. Pikirnya Jaka akan tetap sesumbar dengan kemenangannya. Trauma memenuhi diri Tony. Ia berharap ada alasan lain mengapa Jaka tidak masuk sekolah hari ini. Ia pun tidak ingin mengunjungi rumah Jaka kali ini. Ia ingin melupakan semua yang terjadi ketika ada beberapa guru yang tiba-tiba datang ke kelas dengan tergopoh-gopoh. Assalamualaikum anak-anak, sapa Bu Nera, wali kelas kami. Wajahnya jelas menunjukkan wajah yang sangat kaget. Pipinya basah seperti Bu Nera baru saja menghapus air matanya. Anak-anak sejenak hening. Semua mata tertuju kepada Bu Nera dan beberapa guru di samping Bu Nera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Bu Nera lirih. Anak-anak saling berpandangan satu sama lain, kaget dan syok dengan
berita yang akan disampaikan Bu Nera. Telah meninggal dunia Jaka Panca Pratama, teman-teman kalian tadi pagi. Sudut bibir Bu Nera bergetar mengumumkan berita buruk ini. Anak-anak kaget mendengar berita ini. Telinga Tony tiba-tiba berdenging keras. Kepalanya pusing. Mana mungkin, pikirnya. Kemarin malam mereka keluar dari Pundanwin itu dengan selamat. Mereka keluar dari tanah terkutuk itu persis sebelum maghrib menjelang. Namun, mengapa Jaka meninggal begitu saja? Banyak sekali hal yang berkecamuk di benak Tony. Semua anak-anak datang ke rumah Jaka siang itu. Orang-orang berkerumun dan saling bercerita satu sama lain. Tony menguping pembicaraan mereka. Kasihan ya anak itu. Padahal sepertinya dia anak baik dan tidak ada masalah dalam keluarga, kata ibu-ibu di samping Tony. Apakah berita itu benar? Ibu yang satunya menyahut. Suamiku melihat dengan mata kepalanya sendiri, Bu, ketika Ibu Jaka berteriak. Dia melihat anak malang itu gantung diri di kamarnya. Ibu-ibu yang lain menanggapi dengan tatapan ngeri. Ada juga loh yang aneh selain itu, ibu-ibu. Apa, Bu? Ibu lain menyahut penasaran. Kata suami saya, dia melihat ada bekas cakaran di kaki anak malang itu. Dan bekas cakaran itu berbau busuk.